Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala nabiyyahu sallallahu alaihi wa sallam uswatan hasanatan lis-salihin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran fungsinya dijadikan petunjuk, menjadi kompas, menjadi peta dalam kehidupan seorang hamba, baik secara pribadi, keluarga, bahkan bernegara. Cara memandang, cara berpikir, cara melangkah, cara mengambil keputusan di dalam Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran segala permasalahan dijelaskan, segala petunjuk apapun profesi kita diterangkan. Ingin menjadi seorang bapak yang baik, lihat Al-Quran. Ingin menjadi seorang kaki yang baik, lihat Al-Quran. Memiliki anak, bagaimana mendidik anak, lihat Al-Quran. Coba surah Luqman. Bagaimana Luqman alaihi salam, seorang yang soleh, memberikan wejangan kepada anaknya. Diperintahkan untuk menjauhkan kesyirikan, beribadah hanya kepada Allah. Itu seterusnya. Kita seorang pedagang, sudah ada Rasulullah, seorang pedagang yang dulu istrinya orang terkaya di kota Mekah, perdagangannya mancanegara, bahkan dia adalah pemasok barang-barang yang menjadi barang hal yang diperlukan di kota Madinah, di kota Mekah, di negeri Syam, di Mesir. Itu semuanya ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Dan dia juga adalah wabayinat, penjelas antara hak dan yang batil, antara kebaikan dan keburukan, antara surga dan neraka. Minal huda wal furqan. Dia menjelaskan dari mana jalan petunjuk, mana pembeda. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan Al-Quran ini diturunkan di Laila, di malam yang penuh berkah. Bayangkan dengan turunnya Al-Quran, malam itu menjadi berkah. Kenapa? Karena dia diturunkan oleh Allah yang maha baik, oleh Allah yang maha baik kepada manusia terbaik. Dari Nabi Adam sampai akhir penciptaan manusia, manusia terbaik, manusia yang diturunkan padanya Al-Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terbaik di muka bumi, bumi luas. Tapi tempat terbaik adalah masjidnya. Dan masjid terbaik Masjidil Haram. Di situ sudah diturunkan Al-Quran pertama kali. Pada malam yang terbaik, yang kata Allah malamnya khairun min alfi syahr. Malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Lebih baiknya khairun dalam bentuk nakirah, umum, bisa 1000 kali lipat, bisa 2000 kali lipat lebih baiknya. Dan dia diutus, dibawa melalui malaikat terbaik, malaikat Jibril.
Karena di setiap jins ada yang terbaik, manusia ada yang terbaiknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malam ada yang terbaiknya, malam Lailatul Qadar. Kitab-kitab ada yang terbaiknya, Al-Quran. Para malaikat ada pemimpinnya terbaiknya, malaikat Jibril. Umat ini banyak, puluhan umat. Tapi terbaiknya yang diturunkan padanya Al-Quran, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari manusia. Bahkan kata para ulama bukan hanya manusianya, jin juga. Kita adalah umat yang terbaik. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum akhiru ummah. Kalian adalah akhir umat. Kita akhir secara keadaan, secara sejarah. Tapi kita adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Walaupun umat terdahulu memiliki umur yang panjang, ribuan tahun, akan tetapi umat ini lebih dulu masuk surga. Di antaranya karena keberkahan Al-Quran yang menjadikan berkah malam Lailatul Qadar. Di situ dilipat gandakan umur seorang hamba dengan keberkahan sehingga melampaui dari yang memiliki umur ribuan tahun. Kemudian Al-Quran bukan hanya sekadar dihatamkan. Mungkin ada di antara kita menghatamkan Al-Quran 3 kali, 5 kali, 10 kali. Tapi coba ditanyakan apa pengaruhnya pada jiwa kita. Coba kita tanyakan apa pengaruhnya Al-Quran dengan mata kita, telinga kita, hati kita, langkah kita, cara berpikir kita. Sudahkah kita mempertanyakan? Coba jemaah. Sekarang terlalu banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dimana aplikasi itu memudahkan. Coba kita buka aplikasi, ada namanya ChatGPT. Di situ cukup kita jelaskan, berikan saya dalil-dalil dari Al-Quran tentang mata. Apa yang diinginkan Allah tentang mata kita? Kita disuruh memandang kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita dilarang untuk melihat yang haram. Kita dilarang dalam memandang dalam pandangan yang berkhianat. Allahu a'lamu kha'inatal a'yun. Allah yang maha mengetahui siapa yang matanya berkhianat, yang melihat yang haram, baik melalui HP atau di jalan-jalan. Allah tahu. Bahkan Allah tahu semut yang berjalan di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Allah tahu. Apalagi pandangan yang kita pandang. Kemudian maka dari itu Allah tegur, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah manusia itu bertadabbur terhadap Al-Quran? Am ala qulubin aqfalha. Ataukah pada hati mereka ada kunci sehingga hatinya tidak sempat melayang memikirkan kebesaran dan keagungan Allah, sehingga lahir pengagungan kerendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah Al-Quran, kitab yang penuh berkah. Segala sesuatu diturunkan padanya. Segala masalah di dalamnya terdapat jalan keluar. Kata Allah Azza wa Jalla, kitabun anzalnahu mubarakun. Itulah kitab kami turunkan, kata Allah, sebagai hal yang memberikan keberkahan. Kata Ibnu Katsir dan Ibnu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dari guru Syekh Utsaimin rahimallahu taala, fi khairun katsir. Al-Quran memiliki banyak keberkahan. Karena berkah adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Sesuatu kalau berkah biar sedikit jumlahnya terasa cukup. Kalau berkah sesuatu itu dilihat masih kurang, dilihat orang, tapi dia akan terasa cukup, bisa melebihi segala sesuatu. Maka dari itu Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah dan tidaklah disimpan di dalam dada manusia kecuali akan melahirkan keberkahan.
Inilah doa Nabi Isa alaihi salam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Jadi manusia ada yang memberikan manfaat sedikit, sedang, banyak. Manusia yang berberkah itulah manusia yang memberikan manfaat yang banyak. Pola hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kemaslahatan adanya dia memberikan pengaruh yang banyak. Ketiadaannya manusia bersedih padanya. Keberadaannya manusia menjadi tenang. Itulah manusia yang penuh berkah. Dimanapun bumi yang dia pijak, di mana langit yang meneduhinya, manusia akan cinta kepadanya. Dia akan senantiasa memberikan manfaat, memberikan keberkahan dimanapun dia berada. Maka dari itu Al-Quran bahkan bukan hanya berberkah pada zatnya, bukan hanya berberkah pada ketika dibaca. Setiap bacanya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, menjadikan rahmat turun padanya. Bahkan orang yang tidak membacanya, mendengarkan Al-Quran saja seseorang dirahmati. Qala ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Kalau dibacakan padamu Al-Quran, dengarkan baik-baik. Wa ansitu la'allakum turhamun, dan diam. Dengan kamu mendengarkan Al-Quran, dengan diammu kamu akan dirahmati. Kalau seseorang dirahmati, dosanya diampuni, surganya dijamin, derajatnya ditinggikan, hajatnya diberikan, keinginannya dipenuhi. Itu kalau kata rahmat. Kalau orang Makassar bilang pangamasean. Kalau seseorang sudah dikasih pangamasean, kasih sayang oleh Allah, sudah. Tidak ada yang bisa melukainya, tidak ada yang bisa menghinakannya, karena Allah yang merahmatinya. Kalau Allah merahmati seorang hamba, selesai. Ada maunya dikasih. Sebagaimana seorang bapak kalau menyayangi anaknya, akan dilindungi, akan diberikan segala hajatnya. Tapi Al-Quran ini memiliki banyak pelajaran. Di antara pelajaran Al-Quran, kata Imam Syafi'i, sepertiganya adalah kisah. Dan kisahnya menjadi ibrah, pelajaran dalam kehidupan. Akan tetapi bukan kisah yang biasa, bukan kisah yang dibuat-buat. Dia adalah sebaik-baik kisah. Qala ta'ala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kamilah yang akan mengkisahkan kepada kalian dengan sebaik-baik kisah. Ini dalam surah Yusuf. Maka dari itu kita melihat surat Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf selama puluhan tahun, tapi dijelaskan hanya beberapa lembar. Bahkan kalau difilmkan satu pekan, tidak hatam seseorang menontonnya. Ada filmnya, tapi Al-Quran tidak sampai 1 jam bisa hatam. Saking bagaimana kalimat-kalimat Al-Quran, tapi cukup untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang banyak. Dan Al-Quran menjelaskan segala aspek, permasalahan akidah, permasalahan ibadah, permasalahan akhlak, permasalahan muamalah, universal untuk negara, penataan rumah tangga dan seterusnya, terdapat di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran adalah obat bagi badan dan jiwa, bagi pikiran, bagi langkah seseorang. Qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat. Di sini shifaun, obatnya umum. Obat kalau orang sakit badannya, sebagaimana kisah Nabi, sahabat Nabi melewati suatu kampung, ada raja tersengat kalajengking yang beracun, bengkak kakinya, tidak dijamu. Tapi setelah itu ketika raja dikena dan sengatan kalajengking,
Dia mengatakan Islam ini mantra-mantranya, baca-bacanya hebat. Akhirnya dia ajak, adakah di antara kalian yang bisa mengobati raja ini? Akhirnya dibacakan padanya surah Al-Fatihah. Dioleskan, dipegang. Di riwayat lain ditiupkan air kemudian disiramkan. Akhirnya dengan seketika raja pun menjadi menipis bengkak kakinya. Racunnya pun keluar. Maka dia diberikan seekor kambing yang besar. Setelah itu para sahabat makan, pahanya disimpankan oleh Nabi. Karena Nabi kalau kambing sangat senang dengan pahanya. Akhirnya disimpankan, Nabi pun makan bersama para sahabatnya. Di sini coba lihat obat bagi penyakit pada badan. Dan yang paling dahsyatnya Al-Quran adalah obat bagi jiwa. Maka dari itu orang yang kerasukan syaitan, bacakan surah Al-Fatihah, bacakan 30, bacakan surah Al-Baqarah, bacakan Al-Quran di mana saja, biiznillah. Kalau dengan iman yang kuat, tidak usah dibacakan. Penghafal Al-Quran saja masuk, bahkan sendalnya penghafal Al-Quran sudah lari setannya. Dalilnya coba lihat Umar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar kalau melewati suatu lorong, maka setan cari lorong lain. Saking bagusnya keimanan Al-Quran padanya. Coba lihat Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, ketika ada yang kerasukan, kata Imam Ahmad, bahwa ini saja sendalku. Sendal ini saya tidak pernah pakai bermaksiat kepada Allah. Baru dibawa, setannya sudah keluar. Ini kalau pengaruh. Makanya pengaruh orang soleh, jangankan keberadaan dirinya, baru suaranya setan sudah ketar-ketir dengannya. Dan itulah Al-Quran. Dan Al-Quran tidak ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Baik satu surat, bahkan 10 ayat, 3 ayat, 1 ayat pun tidak ada. Yang kata Allah, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi." Seandainya berkumpul seluruh jin, seluruh manusia ingin membuat semisal Al-Quran, pasti mereka tidak akan mampu membuatnya. Dan Al-Quran kaum muslimin tidak diturunkan untuk memberatkan. Maka dari itu kata Allah dalam surat Toha, ayat ini yang menjadikan umat masuk Islam, ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyulitkan. Dan Al-Quran, kalau mau lihat Al-Quran yang berjalan, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya pelajari sejarahnya. Bagaimana Al-Quran mengajarkan ketika bangun tidur sampai tidur kembali, lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran, kata Aisyah pernah ditanya, kaifa khuluqun Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi, jalan hidupnya Nabi ada Al-Quran. Jadi kalau mau Al-Quran yang tersurat, lihat Al-Quran 30 juz. Tapi kalau mau yang tersirat, yang nampak dalam kehidupan, lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupannya, pola hidupnya, pola makannya, pola keluarganya, pola bernegaranya, lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu kitab yang mengumpulkan itu dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama bukunya Zadul Ma'ad, bekal akhirat. Ditulis dalam 7 jilid, menjelaskan bagaimana akidah Nabi, ibadah Nabi, akhlak Nabi, muamalah Nabi, cara berdagang Nabi, cara menjadi kakek, bapak, anak, dan seterusnya. Itu ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan itulah Al-Quran yang berjalan, yaitu yang di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kami berikan. Semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.